Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Nur Fadila dari kelas Y4B NPM 2019125000264. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini, untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, saya akan menceritakan pengalaman yang saya alami selama pandemi serta membagi tips kesehatan untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati dosen mata kuliah perkembangan peserta didik Ibu Anastasia Dewi Anggraini MPD serta teman-teman semua. Oke, selama masa pandemi ini yang saya alami adalah saya bekerja dan kuliah di rumah. Kebetulan saya adalah seorang guru TK dan saya mengajar TK secara online, yaitu melalui Zoom ataupun aplikasi belajar yang lainnya. Dan kuliah pun juga diadakan secara online menggunakan aplikasi belajar juga. Selain itu, selama masa pandemi ini tidak hanya saya yang merasakan dampaknya, yaitu kedua orang tua saya pun juga merasakan. Kedua orang tua saya tidak bisa bekerja di luar karena adanya pandemi ini, dan himbauan dari pemerintah bahwa semua aktivitas yang dilakukan di luar rumah diberhentikan dan dilakukan di rumah. Dan selama masa pandemi ini saya mempunyai pengalaman, yaitu ayah saya termasuk salah satu orang yang terpapar virus COVID ini. Jadi waktu itu ayah saya kan masih bekerja di luar, tidak di rumah. Dia sekitar bulan Februari atau Maret itu, saya ingat sepertinya masih awal-awal virus corona itu ada, baru-baru datang ke Indonesia virus itu. Dan ayah saya terkena virus tersebut, tetapi tidak ada gejala apapun. Jadi ayah saya disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Nah, gimana sih saya dan keluarga saya yang lainnya bisa mengetahui kalau ayah saya itu terpapar virus COVID tersebut? Itu semua karena hasil dari antigen. Jadi di kantor ayah saya setiap 1 bulan itu mengadakan 2 kali antigen. Jadi dalam 1 bulan mengadakan 2 kali antigen, dan waktu itu hasil antigen ayah saya keluar dan ternyata hasilnya adalah reaktif. Untuk meyakinkan hasil tersebut apakah ayah saya positif ataukah negatif, itu kita melakukan swab. Tapi sebelum itu ayah saya juga langsung melakukan isolasi mandiri. Setelah antigen tersebut keluar, ayah saya berbeda ruangannya dengan saya, mama saya dan adik-adik saya. Jadi ayah saya pisah ruangannya. Kebetulan rumah saya itu ada 2 lantai, jadi ayah saya di lantai atas dan saya bersama adik saya juga mama itu di lantai yang bawah. Oke, jadi setelah hasil antigen tersebut keluar, keesokannya ayah saya swab. Setelah di swab yang hasilnya itu selama 24 jam, hasil swab yang keluar ternyata hasilnya positif. Setelah positif, oke, udah itu semuanya kita sudah mengetahui bahwa ayah saya terpapar virus tersebut. Kita melakukan isolasi, kita membeli disinfektan untuk ruangan-ruangan di rumah, lalu kita juga membeli sarung tangan, dan yang pasti itu obat-obatan dan vitamin. Kami semua langsung membeli itu. Ayah saya diisolasi dalam ruangan tersendiri, terpisah dengan kami semua. Lalu ayah saya selama terpapar virus tersebut, dia tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan gejala seperti sakit badan, demam, pusing atau yang lainnya. Yang dia rasakan di saat hari keempat isolasi mandiri, penciumannya hilang. Jadi sama sekali tidak merasakan bau apapun, tidak bisa mencium bau apapun seperti itu. Hanya itu yang dirasakan oleh ayah saya, dan tubuhnya terasa lemas seperti itu.
Nah, selama ayah saya isolasi mandiri, ayah saya mengkonsumsi buah, makanan sehat, vitamin dan obat-obatan, serta minum susu, dan itu yang wajib diminum saat ayah saya terkena virus tersebut. Susu beruang itu harus wajib diminum karena menurut dokter yang konsultasi bersama ayah, bahwa susu beruang itu bisa menetralkan virus-virus tersebut bisa berkurang dalam tubuh ayah saya, seperti itu. Nah, di dalam berita-berita lalu menurut pendapat-pendapat dokter, kalau orang yang terkena virus tersebut butuh waktu istirahat selama 14 hari, tidak boleh dekat dengan orang-orang, seperti itu, dan virus tersebut akan mati selama 14 hari. Selain itu juga ayah saya, selama dia isolasi mandiri, dia selalu berjemur jam 8 sampai jam 9, paling lama ayah saya berjemur 1 jam, seperti itu. Nah, kurang lebih dari 14 hari ayah saya sudah merasa lebih baik, tubuhnya sudah, penciumannya sudah mulai kembali, badannya sudah tidak terasa lemas lagi. Nah, hari ke-11 ayah saya di swab kedua untuk memastikan apakah dia masih positif atau sudah negatif. Nah, seperti yang sebelumnya, swab tersebut keluar selama 24 jam. Setelah 24 jam ternyata hasil swab ayah saya negatif. Jadi seperti itu, ayah saya pernah juga terpapar virus tersebut, dan semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah, dan ayah saya juga kembali sehat. Nah, selanjutnya saya akan membagi tips kesehatan supaya kita tetap terasa kuat imunnya, dan virus-virus tuh tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita karena imun kita kuat, lalu tubuh kita juga sehat, seperti itu. Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang bergizi, harus makan banyak, terutama orang yang terkena virus ini, karena kan merasakan tubuhnya itu lemas, lalu terasa pegal-pegal. Itu kita harus makan banyak supaya tubuh kita itu kuat, imun kita kuat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan. Setiap kita dari luar rumah itu tuh kita wajib sekali mencuci tangan, langsung ganti baju itu tidak boleh digantung, yang kalau bekas dari luar, kalau bisa kita langsung taruh di mesin cuci atau di tempat baju-baju kotor supaya itu segera dicuci, karena virus tersebut mati oleh sabun. Dan yang ketiga, seperti tadi menjaga kebersihan, kita selalu memakai masker untuk menghindari terjadinya virus masuk melalui area mulut dan hidung. Kita harus memakai masker atau face shield, seperti itu, serta memakai hand sanitizer. Jadi kalau kita berada di tempat umum atau di transportasi umum, usahakan kita membawa hand sanitizer, karena kita tidak tahu bahwa tangan kita itu sudah menyentuh apa saja di dalam bis, kereta, atau di tempat kerja kita, atau dimanapun. Lalu tidak tanpa sengaja kita memegang botol minum atau memegang handphone, atau yang lebih bahaya lagi, kita langsung makan dengan tangan kita yang kotor yang sudah memegang banyak barang, seperti itu. Dan untuk bagi yang sehat diwajibkan minum vitamin, meskipun kita tidak sakit tapi usahakan kita minum vitamin, seperti itu, untuk menjaga imun tubuh kita supaya selalu kuat. Dan yang terakhir adalah yaitu berjaga jarak. Jika kita berada di tempat umum, kita harus berjaga jarak minimal itu 1 meter dengan orang lain, karena kita nggak tahu orang lain itu di dalam tubuhnya apakah ada virus atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang pasti usahakan adalah berjaga jarak, seperti itu. Dan untuk saat ini, karena banyak berita bahwa virus COVID ini ada virus varian terbaru. Kalau tidak salah itu adalah virus COVID varian Delta, dan itu menular sangat cepat, sekitar 4-5 detik itu bisa langsung menular. Nah, sekarang itu ada himbauan pakai masker 2 lapis. Yang di dalam adalah masker medis, lalu yang di luarnya itu dilapis dengan
masker kain seperti itu. Satu lagi, jangan lupa untuk berjemur setiap pagi minimal 30 menit. Kalau saya pribadi paling lama 30 menit saya berjemur, itu bagi saya sudah cukup untuk berjemur di pagi hari. Lalu usahakan kita olahraga supaya itu dia, supaya tubuh kita kuat dari segala penyakit. Seperti itu. Oke, baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan, berbagi pengalaman yang saya alami selama masa pandemi ini, serta berbagi tips kesehatan untuk teman-teman semua. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.